Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi dan perkembangan teknologi, yang dimana terdapat 4 poin di dalamnya, yaitu tentang perkembangan, komponen, peran teknologi, dan dampak transformasi digital. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Perkembangan teknologi dalam bidang akuntansi. Dulu, kegiatan seperti pencatatan transaksi, pengolahan data, dan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara manual. Sekarang, kegiatan tersebut sudah banyak dibantu oleh komputer dan aplikasi akuntansi, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga semakin berkembang. Data transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi keuangan. Jadi, akuntan tidak perlu melakukan seluruh proses secara manual. Perkembangan teknologi juga membuat berbagai data dalam perusahaan bisa saling terhubung. Informasi dari kegiatan penjualan, pembelian, maupun keuangan dapat dikelola dalam satu sistem dan dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi, perkembangan teknologi dalam akuntansi bukan hanya membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, tetapi juga membuat pengelolaan informasi keuangan menjadi lebih mudah, terintegrasi, dan efisien. Nah, apa aja sih komponen-komponen sistem informasi akuntansi? Yang pertama itu ada perangkat keras atau kita sebut hardware yang berupa komputer, server, perangkat input atau output, jaringan, dan perangkat penyimpanan data. Fungsinya adalah untuk mendukung pengolahan data dan penyimpanan informasi akuntansi. Lalu yang kedua itu ada software atau disebut perangkat lunak. Nah, ini berupa aplikasi akuntansi seperti Zahir, Oracle Financial, atau aplikasi custom. Nah, perangkat lunak juga memungkinkan otomatisasi pencatatan transaksi, laporan keuangan, penggajian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, itu ada basis data atau database. Nah, database ini adalah tempat penyimpanan semua data transaksi dan informasi yang relevan. Harus dirancang dengan baik untuk mendukung integritas data, efisiensi akses, dan keamanan informasi. Lalu yang keempat, ada prosedur dan instruksi langkah-langkah operasional dan kebijakan yang harus diikuti oleh pengguna sistem untuk menginput, memproses, dan mengelola data akuntansi. Di sini menentukan bagaimana data dikumpulkan dan diproses secara konsisten. Lalu yang kelima ada sumber daya manusia atau disebut people, para pengguna sistem seperti akuntan, manajer keuangan, auditor, dan staf administrasi lainnya. Mereka bertanggung jawab atas pengoperasian sistem dan validitas data yang dimasukkan. Lalu yang terakhir ada control internal atau internal controls. Nah, di sini mekanisme pengamanan untuk melindungi aset, menjaga keakuratan data, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk otorisasi transaksi, pembatasan akses, dan audit trail. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang komponen, sekarang kita lanjut ke peran teknologi digital dalam pendidikan ekonomi. Sebenarnya, teknologi itu sekarang udah deket banget sama proses belajar kita. Dalam pembelajaran ekonomi, teknologi nggak cuma dipakai untuk menyampaikan materi, tapi juga bisa bikin pembelajaran jadi lebih interaktif dan nggak monoton. Contohnya, materi ekonomi yang kadang cukup abstrak bisa dibuat lebih gampang dipahami lewat video pembelajaran, aplikasi interaktif, simulasi, atau bahkan data ekonomi yang kita temui sehari-hari. Selain itu, teknologi juga bisa bikin siswa jadi lebih aktif. Jadi bukan cuma duduk dengerin guru terus selesai, siswa juga bisa mencari informasi sendiri, ikut diskusi, mengerjakan tugas secara digital, sampai mengeksplorasi materi dari berbagai sumber. Nah, dari situ, kemampuan literasi ekonomi dan berpikir kritis juga ikut berkembang. Karena di era digital ini, kita nggak bisa asal percaya sama informasi yang muncul di internet. Kita harus bisa memilih, mengolah, dan menilai informasi tersebut. Teknologi juga bisa membantu siswa mengembangkan skill yang dibutuhkan sekarang, seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan tentunya kemampuan berpikir kritis.
Tapi, penggunaan teknologi juga nggak selalu berjalan mulus. Masih ada kendala seperti keterbatasan internet, perangkat, dan kemampuan digital yang berbeda-beda. Jadi, intinya teknologi bukan buat menggantikan guru ya, justru teknologi bisa jadi alat bantu supaya pembelajaran ekonomi lebih menarik, aktif, dan tentunya lebih relate sama kehidupan kita di era digital. Nah, terus apa aja sih dampak transformasi digital terhadap efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi? Yang pertama, mempercepat pencatatan dan pengolahan data. Teknologi membantu transaksi diproses lebih cepat sehingga informasi akuntansi dapat tersedia dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, meningkatkan akurasi informasi keuangan. Sistem digital dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Pekerjaan yang bersifat manual dan berulang dapat dilakukan secara otomatis, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Yang keempat, mempermudah akses dan integrasi informasi. Data keuangan dapat diakses dengan lebih mudah oleh pihak yang memiliki kewenangan. Data dari berbagai bagian juga dapat diintegrasikan dalam satu sistem. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang lebih cepat dan akurat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Kesimpulannya, transformasi digital membuat sistem informasi akuntansi menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan mudah digunakan, sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas serta mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan.